Hai, konnichiwa, Sapri des. Hari ini ya, aku ingin membahas lagi latihan kanji untuk N3 pada unit 6 gitu ya. Hai, kita langsung aja. Matome mondai mondai ichi, nomor 1. Kono densha. Kereta ini, notara. Kalau menaik kereta inilah gitu ya. Gogo. Gogo ini bisa diartikan siang sih. Siang ataupun PM lah gitu ya. Ichiji goro, kira-kira jam 1. Ni Kyoto Eki, stasiun Kyoto. Ni tsuku, ini dibaca tsuku. Jadi jawabannya ya nomor 3. Tsuku, tsuku ini ya artinya sampai ataupun tiba gitu ya. Hazude, saya yakin gitu ya, semestinya, seharusnya, ini bumpo gitu ya. Jadi bisa diartikan, kalau naik kereta ini saya yakin akan tiba di stasiun Kyoto sekitar jam 1 siang ataupun PM lah gitu ya. Tapi yang lebih enak kita ngartikannya jam 1 siang aja gitu. Masuk nomor 2. Ini dibaca ya. Motomo. Motomo. Dibaca motomo. Ini artinya paling. Nomor 1. Ame, hujan. Nohi, hari hujan lah gitu ya. Ga oi, banyak. Noa adalah katanya kan. Rokugatsu desu, bulan Juni. Jadi bisa diartikan bulan Juni adalah bulan paling banyak hari hujan gitu. Lanjut nomor 3. Shogakko, sekolah dasar. SD lah gitu ya. Notoki, waktu ataupun ketika juga boleh gitu ya. Sensei, sensei ya, sensei guru gitu. Nakunata. Nakunata ini meninggal dunia. Jawabannya nomor 2. Nakunata. Ingat kanjinya itu ya. Kalau misalnya kanji yang seperti ini. Ini kan nakunata. Ini berarti meninggal dunia gitu. Sementara itu untuk kanji mu, naku nata. Nah, ini bisa diartikan hilang gitu ya. Hati-hati. De aha kara kita, saya dengar dari ibu. Ini bisa diartikan saya mendengar dari ibu saya bahwa guru waktu SD saya telah meninggal dunia gitu. Lanjut. Nomor 4, korekara. Mulai dari sekarang lah gitu ya. Eki made, sampai ke eki. Mukae ni, mukae ya, mukae ni ikune katanya. Mukae. Ini artinya menjemput. Jadi bisa diartikan, mulai dari sekarang saya akan pergi menjemputmu sampai di stasiun ya, katanya gitu ya. Ada ne-nya ya. Masuk nomor 5. Ini dibaca ya. Maue. Bukan Shinjo ya. Maue. Dia menggunakan kunyomi dua-duanya. Maue ya. No. Hea kara. Dari kamar gitu ya. Okina oto. Suara besar. Tapi lebih enak diartikan ini suara yang keras gitu. Kikoete kuru. Terdengar lah gitu ya. Maue ini ya. Jawabannya nomor 4. Ini artinya ya tepat di atas. Jadi udah bisa kita langsung mengerti gitu ya artinya. Dari tepat di atas kamar saya terdengar suara yang keras gitu. Masuk nomor 6. Sentaku shita no ni, sentaku ya, cuci. Jadi padahal udah dicuci gitu. Zenzen, sama sekali. Yogore. Yogore ini kan kotoran. Ini jawabannya juga nomor 4. Yogore. Torete inai. Ini kalau diartikan nggak bisa diambil. Tapi dalam bahasa Indonesia kan aneh. Kalau misalnya kita mencuci pakaian, mencuci apa, itu kotorannya itu nggak bisa diambil. Jadi bukan diartikan nggak bisa diambil, tapi diartikan nggak bisa hilang gitu. Jadi ini bisa diartikan ya, padahal udah dicuci tapi tidak menghilangkan kotorannya sama sekali gitu ya.
Hai, masuk nomor 7. Otoshiori. Orang tua. Lansia lah gitu ya. Korobu. Jatuh ini artinya korobu. Jatuh ini maksudnya tersungkur. Lain lagi dengan jatuh kalau misalnya ochiru ataupun raka gitu ya. Kalau misalnya ochiru ataupun raka itu ya, itu menunjukkan situasi ya, jatuh dari atas ke bawah. Sementara untuk korobu ini kayak jatuh kesandung tersungkur gitu. Gitu dia kesannya. Beda ya nuansanya ya. Jadi korobu ini ya nomor 2. Korobu. Hai, kosetsu suru. Ini patah tulang. Patah tulang. Koto ga yoku aru. Sering ada gitu ya. Ini jadi bisa diartikan orang tua kalau jatuh sering mengalami patah tulang. Ya sesuai dengan kewajaran gitu ya. Kenapa? Karena orang manusia itu ya semakin tua itu kan dia tulangnya itu makin rapuh. Makanya kita ya yang memiliki orang tua harus hati-hati gitu. Harus perhatian. Misalnya memberikan di rumah itu kayak macam apa namanya, memasang pegangan gitu agar dia bisa jalan kemari itu di dalam rumah itu nggak apa namanya bisa mengambil keseimbangan dengan memegang pegangan gitu. Hai, masuk mondai ini nomor 1 ya. Kopi shita kedo. Udah di kopi gitu ya, udah di kopi. Iro, warna. Iro ga usui desu. Usui desu ne katanya. Hai, usui ini ya nomor 2. Bisa diartikan sudah di kopi tapi warnanya kurang jelas gitu. Nah, usui ini memiliki berbagai makna. Bisa diartikan tipis ataupun untuk ketebalan lah gitu ya. Dia nggak tebal jadi tipis gitu. Untuk sebuah barang ataupun benda yang konkret gitu. Nah, untuk cairan dia bisa diartikan encer. Encer. Misalnya untuk yang kental itu namanya koi. Sementara untuk yang encer itu bisa diartikan usui. Kemudian ya untuk warna bisa juga diartikan usui. Tapi ini cara mengartikannya tidak jelas gitu pun ataupun gimana ya, samar gitu ya. Seperti ini. Masuk nomor 2. Kokoa. Di sini zuibun. Zuibun ini sangat. Bedanya sama totemo itu ya, zuibun ini adalah sesuatu yang terjadi di luar dugaan dari pembicara gitu. Makanya untuk kalimat ini nuansanya dia itu tidak menduga segininya gitu. Makanya menggunakan zuibun, tidak menggunakan totemo gitu ya. Shizuka na nakeyoshi. Kata sifat na nomor 1 jawabannya ya. Bisa diartikan tenang gitu ya. Tokoro desu ne katanya, tokoro tempat. Jadi bisa diartikan di sini tempat yang sangat tenang ya gitu. Nah, kalau misalnya dia menggunakan kokoa totemo shizuka na tokoro desu ne, hanya menyatakan fakta bahwasanya di sini itu sangat tenang, tidak memiliki nuansa yang lain-lainnya. Tapi dia menggunakan kokoa zuibun shizuka na tokoro desu ne. Ini kan sangatnya ini dia merasakan sangat tenang dari yang diperkirakannya gitu. Dia tidak menduganya gitu. Makanya dia menggunakan zuibun gitu ya. Oke desu ka? Hai, masuk nomor 3. Kimura-san wa kurushii toki ni tasukete kureta tomodachi desu. Katanya kurushii, Kimura-san ya Kimura-san. Hai, kurushii ini ya memiliki berbagai makna gitu. Jawabannya nomor 4. Kurushii ini memiliki berbagai makna gitu. Bisa diartikan sulit, susah, pahit, ataupun sesak ya. Untuk napas gitu. Jadi iki ga kurushi itu kan bisa diartikan sulit untuk bernapas gitu ya. Toki ketika. Tasukete kureta tomodachi desu gitu. Teman yang memberikan pertolongan. Jadi bisa diartikan Kimura-san adalah teman yang memberikan pertolongan kepada saya saat sulit gitu ya, ataupun saat susah gitu ya. Nah, teman seperti itu ya sulit untuk dicari gitu. Biasanya kalau menolong itu suka menagih. Ini manusia, sifat natural manusia itu ya. Hai, lanjut nomor 4. Mainichi setiap hari. Isogashiku shibu hataraite imasu katanya ya kan. Isogashiku. Hai, jawabannya ya nomor 2. Isogashiku. Ingat ya ini salah ini, nggak ada gaknya ini. Isogashiku.
Nah, kata sifat i diubah menjadi bentuk ku. Isogashiku ataupun shiku. Isogashiku itu ya. Ditambah dengan kata kerja. Kata kerja itu ya bisa bermakna dengan sesuai kata sifatnya. Misalnya ini, isogashiku hataraite imasu, ini bisa diartikan saya bekerja dengan sibuk setiap hari gitu. Nah, kalau misal kita berikan contoh yang lain, misalnya ya, tanoshiku asobu, itu bisa diartikan bermain dengan gembira ataupun senang gitu ya. Lanjut nomor 5. Sono hanashi. Cerita itu. O kite. Mendengarkan gitu ya. Totemo, ini dia totemo yang hanya menyatakan sangat doang gitu. Kando shita, kando. Artinya terharu. Jawabannya nomor 4, terharu gitu ya. Jadi bisa diartikan saya sangat terharu mendengarkan cerita itu gitu. Masuk nomor 6. Kodomo, anak. Kodomo ga umareta toki, waktu ataupun ketika ya. Anak itu lahir gitu ya. Jinsei, kehidupan. Di kehidupan lah gitu ya. Ichiban, yang paling. Yorokobi o kanjimashita katanya kan. Yorokobi. Ini bisa diartikan kegembiraan. Ketika anak saya lahir, saya merasakan paling gembira di dalam hidup saya gitu ya. Hai, masuk nomor 7. Atarashi, baru. Kinen kite. Kinen ini bisa diartikan peringatan. Bisa diartikan juga kayak macam apa namanya, kenangan. Hai, kite ini perangko. Nah, ada kan gitu kan, misalnya lagi memperingati hari nasional, kemudian ya pihak kantor pos itu mengeluarkan perangkonya, misalnya perangko hari nasional. Nah, itu disebut dengan kinen kite. Jadi ini bisa diartikan perangko edisi peringatan juga boleh, perangko edisi kenangan juga boleh. Hatsubai, penjualan. Kete shimashita, kete ini memutuskan gitu ya. Ini bisa diartikan memutuskan. Nomor 4, kete. Jadi ini bisa diartikan penjualan perangko edisi peringatan baru telah diputuskan. Hai, lanjut. Hai, masuk nomor 3. Nah, ini gampang menurut aku ya. Yang penting sering membaca gitu ya kanjinya gitu. Hai, ini sai. Kalau menurut dari konteks kalimatnya, kita lihat aja lah misalnya. Sai nani dewa, di nani lah gitu ya. Smaho de dengan smartphone gitu ya. Game surusto, orang yang bermain game gitu kan. Oirashi, nah, sepertinya banyak gitu. Nah, sai-nya ini apa yang cocok dengan nuansa kalimat ini? Apa nuansa kalimatnya? Sepertinya banyak orang bermain game dengan smartphone. Nah, yang paling cocok itu ya adalah nomor 1, saikin. Akhir-akhir ini, belakangan ini. Jadi bisa diartikan akhir-akhir ini sepertinya banyak orang yang bermain game dengan smartphone. Kalau kita artikan saisho itu aneh lah, pertama kali gitu kan, ataupun pertamanya gitu kan, aneh gitu kan. Nah, ataupun saiko, yang paling bagus, yang paling hebat gitu, aneh. Nah, apalagi saigo, paling akhir, nggak mungkin, nuansanya nggak masuk gitu, kalimatnya aneh. Hai. Lanjut nomor 2. Konobasu. Bus ini. Ini tadi ya. Zuibun, sangat. Nani zatsu shite iru ne. Ini ya harus tahu kanjinya. Kalau nggak dipelajari kanjinya sebelumnya nggak bakal ketemu gitu ya. Tapi ya di kelas kita kan udah mempelajari kanji sebelumnya. Ini jawabannya ya. Nomor 4. Konzatsu. Konzatsu ini ya bisa diartikan penuh, padat, ya kan? Berdesakan gitu. Jadi bisa diartikan bus ini sangat penuh ya, sangat rame ya, sangat padat ya, boleh yang mana masuk. Pokoknya manusia rame gitulah, pokoknya berjubel lah gitu. Hai, masuk nomor 3. Konodensha, kereta ini. Osaka ni, di Osaka. Juniji 20 pun.
jam 12.20 menit. Nani nani no yote desu. Yote ini artinya jadwalnya, rencananya gitu ya kan. Nah, yang cocok di sini adalah ya lihat aja kanjinya. Kereta di Osaka jam 12.20 ya, nomor 4 chaku, tiba artinya. Nah, ini bisa diartikan kereta ini rencananya tiba di Osaka jam 12.20 menit. Hai, masuk mondai yong nomor 1. Simasen ga, maaf katanya. Yamada-san ni, Yamada-san kepada Yamada-san. Kono koto, hal ini, tentang ini. Oh, nani kuremasen ka katanya. Bisakah? Tolong ya gitu juga boleh gitu. Nah, tolong apa koto ini mengenai ini kepada Yamada-san. Ya udah ketahuan dong, nomor 3 jawabannya. Citaete, tolong sampaikan artinya. Ataupun bisakah sampaikan. Hai, ini bisa diartikan, maaf, bisakah sampaikan tentang ini, hal ini lah gitu ya. Tentang hal ini kepada Yamada-san gitu. Hai, masuk nomor 2. Kuni ni kaete mo. Meskipun pulang kembali ke negara asal kita gitu, ke negara Anda gitu kan. Ini kan si subjek ngomong sama lawan bicara kan gitu kan. Ya kayaknya lawan bicara akan pulang ke negaranya gitu. Ini dia nuansanya. Nihongo no benkyo. Belajar bahasa Jepang. Oh, kudasai ne. Tolong ya, silakan ya juga boleh gitu. Jawabannya nomor 1 ya. Tsuzukete. Artinya ya, tolong lanjutkan gitu. Bisa diartikan, meskipun pulang kembali ke negara Anda, silakan ataupun tolong juga boleh sih. Terus belajar bahasa Jepang ya gitu. Hai, suzuite ini ya untuk menyatakan sesuatu yang berjalan dengan sendirinya. Misalnya yuki ga furitsuzuite imasu gitu kan. Saljunya turun terus menerus gitu. Jadi nggak bisa digunakan untuk tolong lanjutkan terus menerus gitu ya, nggak bisa gitu. Hai, terakhir ya nomor 3. Ryori masakan. Nokoshitara, kalau menyisakan. Menyisakan masakan lah gitu ya. Tsukute kureta hito ni, orang yang membuatnya. Ni, nanda ni yo, ya kalian ya udah ngerti sendiri kan. Bagaimana kalau kita menyisakan masakan yang udah dibuatkan orang capek-capek gitu ya. Nah, jawabannya nomor 2, shitsure, artinya nggak sopan gitu ya. Shitsure dayo katanya. Jadi bisa diartikan kalau kamu menyisakan makanan itu tidak sopan bagi orang yang membuatnya gitu. Hai, kyo kokomade desu. Mata yoroshiku onegai shimasu.